Bulet. Bulet itu artinya membingungkan, berbicara berputar-putar, sulit dipahami, penuh kontradiksi antara satu qadhiyah dengan qadhiyah lainnya, antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Sehingga pendengar akan menyimpulkan bahwa apa yang dikatakannya itu sulit dipercaya. Jangan salahkan mereka, salahmu dewe omongmu bulet. Politikus, tokoh-tokoh, pejabat banyak berbicara tentang politik, ekonomi, teknologi, hukum, namun membuat orang lain bingung. Statement dan pernyataan mereka satu sama lain berbeda. Statement dan pernyataan mereka satu sama lain berbeda di tempat berbeda. Sehingga memaksa orang lain untuk memutar otak. Dan pernyataan semacam ini membuat bingung. Setiap buih kata bulet yang keluar hanya menghasilkan kegelapan bagi orang sekitar yang mendengar. Di negeri kita, demokrasi telah menjadi sesuatu yang bulet-bulet. Politikus, tokoh-tokoh, pejabat berbicara. Tapi yang berbicara bingung. Yang mendengar jauh lebih bingung. Apa sebenarnya yang terjadi? Kebodohan. Orang berbicara panjang namun tak ada isi. Ini adalah tanda kebodohan. Kebodohan ditutupi dengan ribuan kata yang miskin makna. Kata tidak lagi menjelaskan, melainkan justru memiringkan kebenaran, membuat hakikat menjadi kabur. Karena pendivisian kata kunci dengan logika ngawur. Karena pendivisian kata kunci dengan logika ngawur, maka kesimpulan menjadi bias, abu-abu, tak jelas. Lalu datanglah sang juru bicara menafsirkan apa maksud pernyataan tuannya. Setelah publik hiruk-pikuk meraba-raba pernyataan sang tokoh sesuai muyulnya, sesuai kecenderungannya, sesuai keinginannya masing-masing. Itulah yang terjadi di Indonesia. Pidato politisi di mana-mana tampak bersemangat. Tapi kita semua tahu, itu tak bermakna karena tak akan menjadi realita. Ekonomi akan meroket, kemiskinan akan nol. Indonesia akan menyalip negara-negara maju. Pelayanan kesehatan dengan pelayanan kelas 1 gratis tis. Rakyat sudah terbiasa mendengar ini. Rakyat pesimis. Berbisik dengan sama teman. Botenan toh Kang. Botenan toh di. Rapat birokrasi di organisasi apapun panjang dan membosankan. Karena pemimpinnya menutupi kebodohan dengan ribuan kata yang terucap, namun tak menyentuh makna. Bulet. Demokrasi kita perlu lebih sedikit kata. Kata yang terucap dan tertulis haruslah mencerminkan kedalaman analisis, bukan semata pelarian diri dari ketidakmampuan menghadapi masalah. Setiap kata harus disertai jiwa. Dan bukan hanya buih mulut yang membuat orang mengerutkan alis kepala. Di balik serbuan kata tanpa makna, ada kelemahan tersembunyi di baliknya, yakni miskinnya rasa percaya diri. Ketidakpercayaan pada kemampuan diri ditutupi dengan kata-kata panjang yang berbunga-bunga. Kata tidak lagi mencerminkan maksud, melainkan justru menutupinya dari mata dunia, dari mata publik, agar aibnya tidak nampak. Di Indonesia, kita banyak menemukan orang semacam ini. Di depan publik mereka tampak hebat, cerdas, dan perkasa. Namun ketika berbicara, suasana langsung berubah menjadi tak nyaman. Dia berbicara namun tak menjelaskan apa-apa. Dia membuka mulut, namun hanya suara berisik yang terdengar di telinga. Maka orang perlu untuk belajar percaya pada dirinya sendiri. Tak ada orang yang sempurna.
Maka setiap orang punya kesempatan yang sama untuk maju sejauh ia menghendaki. Sejauh ia menghendakinya. Ia perlu berbicara lebih sedikit, namun dengan keyakinan diri serta kedalaman makna yang mengikutinya. Miskin refleksi. Orang bisa menjadi bulet karena ia malas muhasabah, malas refleksi. Ia malas memikirkan apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Ia terjebak pada roda rutinitas yang secara perlahan tapi pasti menghancurkan jiwa. Ia tersandra jiwa kerdilnya. Ia membuat semua orang bingung. Ia tak bisa dipercaya karena kata yang keluar dari mulutnya jauh dari kebenaran yang ada dalam realita. Karena kata yang keluar dari mulutnya jauh dari kebenaran yang ada di dalam realita. Ia pandai mengelabui, ia pandai mengecoh dan mengelak, sehingga citra yang tampak jauh dari isi yang sebenarnya. Kita juga banyak menemukan orang semacam ini di Indonesia. Mungkin rutinitas terlalu padat sehingga tak sempat muhasabah, tak terpikirkan untuk berhenti sejenak, untuk mengistirahatkan pikiran agar cahaya dalam jiwa menyala. Jika terus-terusan begitu, tak pernah mau muhasabah, yang rusak bukan hanya fisik, tapi juga pikiran dan jiwa. Tanpa sadar, karena miskin refleksi, tidak mau muhasabah, mereka mempersulit perubahan, menutup kemajuan. Maka kultur muhasabah, refleksi, haruslah dikembangkan. Tak ada hari tanpa refleksi, itulah yang kita perlukan. Ini harus menjadi suatu gerakan sosial dan tak boleh hanya beberapa individu saja. Dengan kedalaman refleksi, muhasabah, demokrasi kita tak akan lagi bulat, tidak akan lagi bulat. Demokrasi kita, demokrasi Indonesia adalah demokrasi bulat. Orang berbicara panjang untuk menutupi kebodohan. Orang berbicara lama untuk menutupi ketidakpercayaan diri. Orang berbicara berputar karena ia malas muhasabah, malas refleksi. Yang lebih sulit bukanlah berbicara banyak, tapi berbicara sedikit namun maksud tersampaikan. Yang sulit bukanlah berbicara banyak, tapi berbicara sedikit namun maksud tersampaikan. Orang harus belajar untuk berbicara lebih sedikit, lebih tepat, lebih bermakna, dan lebih mencerahkan. Dasar dari demokrasi adalah kata dan bahasa. Jika kata dan bahasa bulat, maka demokrasi pun bulat. Jika kata dan bahasa jauh dari makna, maka yang dihasilkan hanyalah argumentasi kosong yang amat mirip dengan sekedar suara dengung. Maka tak heran nilai-nilai demokrasi kita hanya berkembang menjadi suara dan tak pernah menjadi nyata. Tak heran memang, Ragumun. Muhammad Tajib.